Diam kok. Ini kita bupati nih, sama pejabat-pejabat semua di sini. Sepanjang saya perjalanan dari pelabuhan Semayang sampai sini, saya baru tahu oh ternyata di sini kampungnya kakaknya Ipin Upin, Kak Ros. Ada di sini rupanya di orangnya. Nah, kok diam semua kita dengar ini. Ayo, salatullah ala toha, salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ini beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil, nah kasih kecil juga honorku. Oh, Pak Bupati, saya pernah kasih yang dapat honor itu salah kasih panitia. Susunan acara dikasih saya. Astagfirullah. Begitu saya buka, susunan acara. Baru menelpon itu panitianya, mau Bapak Ustaz saya salah kasih. Saya mencepat mau sampai rumahku ini. Ayo kita dengar semua. Yang atas, bawah, laki, perempuan, adik, kecil, muda, tua, selawat bareng-bareng. Mohon izin nyalakan lampu blitz HP-nya. Bisa? Kita sampaikan pesan ke seluruh Indonesia bahwa di Pasir maulidnya ramai sekali. Ayo. Kita nyalakan. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Terima kasih. Hari apa ini Kak? Kita datang untuk apa? Dengar apa? Mau melihat Ustadz Hasan. Apa kelebihannya ini? Kecil, kurus, hitam, jelek, pendek. Hah? Saya lewat tadi di sini, abah dan ibu-ibu bilang IKI, itu juga bajunya waktu di YouTube. Memang ini tukang gosip ini ibu-ibu ini. Iya toh. Untuk apa kita datang di sini? Kita mau maulid. Makanya saudara-saudaraku yang tidak mau maulid karena dibilang bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, kita hormati. Kalau kau tidak mau maulid, tidak usah, kami tidak memaksa. Tapi jangan pula kau tuduh kami sesat. Apa itu maulid? Tidak ada pada zaman Nabi. Apa itu maulid? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu salah, sesat, bid'ah, masuk neraka. Kau punya neraka? Mari kita saling menghormati. Maka yang datang ini mau mendengar kisah Nabi, sejarah Nabi. Mudah-mudahan setelah dengar sejarah Nabi dia bisa contoh. Kenapa? Karena banyak orang sekarang umatnya Rasulullah mengaku umat Nabi, tapi dia tidak tahu sejarah Nabi. Iya. Iya. Kita tanya ini yang di sini. Dia mau sekarang buktinya. Bapak-bapak, berapa anaknya Nabi? Ayo. Tuh bingung nih. Iya toh. Nah, maka kita datang dengar sejarah Nabi. Ya, saya dulu waktu kecil, cepat sekali ku tahu sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku kasih tahu melalui lagu. Apa lagunya? Pada zaman dahulu. Pada zaman
lahirlah seorang yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Aminah. Ibunya. Abdullah siapa? Bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Grogot atau di Pasir? Bilang sama Dina. Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Bupati atau istrinya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar itu lagu. Kita tahu itu Nabi lahir zaman jahiliyah. Bukan zaman modern. Bukan zaman batu. Zaman jahiliyah. Kemudian dari lagu itu kita tahu siapa Nabi terakhir. Dari 25 Nabi, siapa Nabi terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Di mana tinggal? Madinah. Masya Allah. Dari lagu itu kita tahu sedikit sejarah Nabi. Itu dulu. Ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Cikampek, tas kemana? Aku capek gara-gara dia. Belum. Saya ajar anakku lah sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu 7 anak Nabi toh? Baru kau tahu malam ini 7 rupanya anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu lagu sejarah Nabi kau tahu. Maka kalian tinggalkan lagu yang tidak ada maknanya. Tinggalkan lagu yang tidak ada guna. Apa lagumu sekarang? Putar ke kiri, nona. Ke kiri. Sekarang kanan. Apa dapat kiri kanan? Dibentuk gak saya anak-anak sekarang? Ada lagi parah itu. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala di kaki, pantas kodongo. Kepalamu di kaki, kakimu di kepala. Ya, maka kita datang dengar sejarah Nabi. 12 tanggalnya, Rabiul Awal bulannya, Senin harinya, tahun gajah nama tahunnya, lahir. Tapi sebelum lahir meninggal nikah sama bapaknya. Masih dalam perut 6 bulan usia dalam kandungan, meninggal sudah bapaknya. Lahir baru 4 hari diambil oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun kembali ke mamanya. Baru 6 tahun dia bilang mamanya, nak kita pergi ke Yastrib. Yang namanya sekarang Madinah. Dulu namanya Yastrib. Nah, kita ke Yastrib. Untuk apa? Pergi ziarah kubur. Pergilah ziarah kubur. Pulang ziarah kubur. Di satu kampung yang namanya Abwa. Sakit ibunya. Meninggal kasihan lagi ibunya. Usianya berapa? 6 tahun. Hikmah pertama. Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi penuh dengan masalah. Nabi penuh dengan masalah. Berarti saudaraku, hidup ini pasti penuh masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini bohong kalau tidak ada masalahnya. Siapa paling tinggi pangkatnya sebagai pejabat di kampung ini? Bupati. Apa tidak ada masalahnya? Besar masalah.
masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat, waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Ada orang di gedung. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai. Oh iya. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya? Mau juga kasihan kepala bagian. Sudah kepala bagian, Pak, tambah masalah besar. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Maka tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Nih yang bicara. Kok kira tidak ada masalahku? Banyak. Jarang di rumah, suka pergi. Belum enak tidur, bangun lagi ke bandara. Tapi itu bisa kuhadapi. Satu masalah Pak Bupati yang berat saya hadapi sekarang. Apa itu, Ustaz? Banyak janda-janda curhat. Oh Ustaz, baru meninggal istriku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dengan Ustaz, jiwa saya sudah tenang. Alhamdulillah, cuma saya masih gelisah Ustaz. Apa kegelisahan ibu? Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, semua kita punya masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Nabi Pak kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Nabi Senin Kamis puasa. Nabi tidak pernah tinggal uang di rumahnya untuk sedekah. Nabi tidak pernah kasar bicara. Nabi luar biasa tahajudnya tiap malam. Nabi tadarusnya tiap hari. Apa tidak ada masalahnya? Masih dalam kandungan sudah ada masalahnya. Apa bedanya? Kalau Nabi ada masalahnya, dia datang kepada Allah. Kalau umatnya Nabi ada masalahnya, dia datang ke medsos, IG, Facebook, WhatsApp. Begitu ada masalahnya, update status. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya kerja, tidak ada kabar. Di mana dikau? Belen-belen. Hei, hei. Ada masalahmu, datang kepada Allah. Nabi ada masalahnya, datang kepada Allah. Bapak Ibu datang kepada bupati, capek, lama. Datang ketemu ajudan. Tapi ini, kau sebagai ketua tim suksesnya dulu. Tapi dek, bisa ketemu Pak Bupati. Oh bisa Pak. Dalam rangka apa? Ini. Susah saya jelaskan. Bapak bikin dulu proposal. Datang ke minggu depan datang makin minggu depan. Jadi ini proposal. Kasih Pak ajudan. Tapi deh ini ajudan anunya proposalnya. Oh iya. Tunggu dulu ya. Dikasih instansi yang bersangkutan. Datang makin lagi minggu depan. 2 minggu maka menunggu. Datang lagi minggu depannya. Tapi ke ajudan. Baru dikasih dinas yang bersangkutan. Yang dulu bilang parah. Itu dahulu. Sudah itu 3 minggu mau menunggu. Apa kata ajudan? Datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depannya. Apa kata ajudan? Baru dibentuk tim yang membahas proposalnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Sudah 4 minggu menunggu. Datang lagi apa? Baru dibaca Pak Bupati. Datang lagi minggu depan. 5 minggu mau menunggu. Datang lagi. Dia bilang, minggu depan kita datang. Sudah dibaca Pak Bupati karena banyak tamu. Bapak datang minggu depan. 6 minggu mau menunggu. Datang minggu depannya lagi. Apa kata Pak Bupati? Tunggu jam 7. Bapak datang besok jam 7 pagi ya. Nanti diterima jam 3 sore. Kenapa? Banyak tamunya Pak Bupati.
Sudah ketemu Pak Bupati senyum. Alhamdulillah. Oh, kau yang bantu saya dulu tuh di kecamatan. Oh iya Pak, suaranya Bapak menangkan di kecamatan saya. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih deh. Sudah baca proposalku? Sudah deh, mohon maaf. Tidak bisa dibantu. Kenapa? Tidak ada anggaran untuk itu. 6 bulan ku menunggu, jawabannya tidak ada. Susah itu ketemu bupati. Tapi kepada Allah 24 jam Allah tunggu kok. Boleh ketemu di pasar, musola di tokomu. Boleh ketemu di pinggir jalan, ada musola atau masjid kau tinggal singgah di situ. Boleh kau hadir tengah malam, sholat tahajud. Boleh kau hadir pagi-pagi sekali subuh, sholat subuh. Boleh kau tengah hari, duhur. Sore kau datang, asar. Maghrib datang, boleh. Isya pun boleh. Allah tunggu kau 24 jam. Dan hebatnya Allah, nama-namanya bagus. Apal ki Asmaul Husna? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah bil azim. Bagusnya itu namanya Tuhan, pengasih, penyayang, pemaaf, pemberi, maha kaya, maha pengampun, maha penerima taubat. Semua bagus, tapi kau tidak datang kepada Allah, kau lebih datang kepada manusia daripada kepada Allah. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau ada masalahmu, dekati Allah, datangi Allah. Gimana cara datangi Allah? Perbaiki sholatmu. Tidak mungkin Allah tolong kamu kalau sholatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Karena istrimu tidak sholat. Kenapa bisnisku gagal? Karena suamimu tidak sholat. Kalau kau sholat, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Kalau kau sholat, kecil buat Allah kasih ramai daganganmu. Kalau kau sholat, kecil buat Allah kasih ramai itu gedung. Apalagi namanya itu? Walet. Kalau kau tidak sholat, tidak ada burung walet yang datang, maka kau datang kencing sendiri di situ. Hei, sholat tadi. Itu Pak Bupati tadi terheran-heran dengar namaku banyak gelarnya. Wih, 5 gelarku. Ya, 2 doktor. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan lagi waktunya. Tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal dan saat kalau saya tolong kok. Caleg, mau jadi anggota DPR. Kecil buat Allah kasih tusuk namamu ketika di TPS. Kecil nak kasih bengkok orang. Tadi ini mau tusuk. Kenapa ini? Kenapa ini? Ya kau ketawa, saya sini. Hei, mas sampajak kau cilaka. Ikotona majak. Kau tomi jelek, pengangguran, ngontrak, busuk mulutmu, jerawatan, bau ketekmu. Nggak sholat kau lagi. Kapan kau bahagia? Sholat saudaraku. Sholat. Kecil buat Allah tolong kamu. Hei Bu. Hei. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Nah. Bisa enggak? Bisa. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suami. Beleng-beleng. Bisa enggak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa enggak? Menurut ilmu kedokteran enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau.
Bisa enggak manusia masuk dalam perut ikan hidup 40 hari? Kalau saya, ikan masuk perutku. Bisa enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup selamat keluar dengan aman sejahtera. Maka saudaraku, kalau ada masalahmu, sudah nih, jangan mau kau cari kambing hitam, lebih kau sholat. Kenapa begini? Jangan mau kau tanya kenapa, perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Terus itu sembahyang duhur. Oh ketawa karena kau begitu semua begitu. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iya kena. Kenapa dah sholat makoti pollo? Allah. Ada juga sholat pakai dia tiup angin. Ada juga orang sholat begini. Siapa ajar kau sholat berkeju-keju? Ada ibu tanya kan, dia bilang Ustaz, bisa kau orang sholat tidak pakai BH? Bima kau menghadap bupati tidak pakai BH, nak tempelin ke istrinya. Kurang ngajar ini, kau menggoda suamiku. Sah tidak sah, tapi bagaimana itu perasaanmu sholat tidak pakai BH? Ada yang lempar gitu. Ada juga bapak-bapak Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu terlemparnya? Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Bapak Ibu, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Ustaz, sudah 4 tahun saya menikah ini tidak ada anakku. Satu, Allah tahu kalau ada anakmu di tahun itu bisa jadi dia cacat. Allah tahu kalau melahirkan istrimu di saat itu bisa jadi pendarahan dan mati. Maka kalau sudah sholat, baik kau punya akhlak, kuda rajin sholat, kamu minta apa yang tidak kau minta Allah tidak kasih, jangan kau sangka buruk, berarti apa yang kamu minta tidak baik. Sudah sebar baleho, bikin tim sukses, kepala dinas terlibat, mau 2 periode, ternyata ya, saya dulu ikut Pilwali Makassar, dikalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah kau rajin sholat Ustaz, Allah tahu kau tidak cocok jadi wali kota dasar. Allah kau cocok jadi Ustaz saja. Andai saja saya menang waktu itu, kerjaku hormat-hormat. Siapa presiden, siapa menteri, siapa gubernur, siapa capek, siap. Sekarang saya jadi Ustaz, presiden hormat sama saya. Maka jangan sangka buruk. Kalau kau sudah baik sholatmu, kamu minta sesuatu tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Perbaiki saja sholatmu. Hoi Bu, hoi, sholat. Kalau sholat kau, Allah sayang sama kamu. Kalau kau minta tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Kenapa saya rajin sholat? Kok kenapa suamiku kawin lagi? Berarti suamimu memang tidak baik untuk kamu.
Ya? Hei, sholat. Oleh maulid pertama, saudaraku, pelihara sholatmu. Kecil buat Allah kasih kaya tuh, kecil. Kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Kecil buat Allah kasih sukses usahamu. Allah cuma minta, sini kamu. Kau sholat baik-baik, saya kasih kau apa yang kamu. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati Pasir, Pak Dokter. Saya datang ke Pasir. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siapa ya? Asad. Oi, Bapak Ustad. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Saya lagi di Pasir ini Pak Bupati. Oh, saya lagi di Jakarta Pak Ustad. Waduh, saya mau pinjam mobil Pak. Saya mau keliling-keliling nih cari keluarga. Kata Pak Bupati, don't worry, be happy. Kau tahu artinya itu? Ah, pantas kau tidak lulus ke luar negeri. Dia bilang, Pak Bupati, tenang Ustaz, tidak jadi masalah. Tunggu sebentar Ustaz ya. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustaz Dasat di hotel. Beliau mau mobil. Kau bawakan mobil yang baik, kasih full tankinya. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustaz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati. Silakan Bapak pakai selama Bapak di sini. Ini pembeli bensin, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Jelas? Sebaliknya, ada dari Sulawesi Selatan. Datangi ke bank ke sini. Dia bilang, tabe Pak Bupati, adakah ini di Pasir? Pinjam dulu mobil tak. Buka keliling-keliling. Siapa nak telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Pak Komandan, tangkap itu tukang tipu itu. Enggak, saya tahu tiba-tiba pinjam mobil pasti tukang tipu. Ditangkap kau. Tambah masalahmu. Begitu juga, tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalahnya, ya Allah. Capek sudah saya ini, ya Allah. Mata konak bunyi. Dia bilang, Allah, malaikat karena dia sudah capek cabut nyawanya. Ya, hei, bu, sholat. Adik-adik, sholat kok. Kecil buat Allah kasih sarjana kok. Kecil buat Allah kasih lulus kok tentara. Kecil buat Allah kasih lulus kok polisi. Kenapa pada kau udah saat dulu mendaftar ke tentara nggak lulus kok? Narajinnya sembahyang karena saya ceper. Weh, temanku yang lulus dia bunga-bunga, AKBP, reserse, pakai baret putih. Sekarang dia tugas di Polda Sulawesi Barat. Saya tidak lulus tentara waktu itu, tapi saya jadi ustadz, pakai baret putih. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai dari baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Apa? Maka ibu, hey, ini paling banyak dah sholat kalau selesai haid. Nah bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat? Biasanya cuma 5 hari, ini sudah 7 hari belum pokok sholat. Apa dia bilang sedikit? Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, kau bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini semua pelakunya ini. Hei, ini banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Oh, nak dengkul muka nah. Ini ibu-ibu kan ras terkuat di dunia. Wesir kanan belok kiri. Begitu kita senggol marah. Ini wesir mau belok kiri. Dia bilang kenapa kuliah wesir? Mestinya kuliah setir. Mana bisa dilihat setirmu? Ini. Banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Hei, sholat. Kecil buat Allah kasih setia suamimu. Hei, suamimu mulai nakal-nakal. Mau tahu ciri-cirinya?
Selama ini tidak pernah setrika bajunya, sekarang biar baju dalamnya minta disetrika. Waspada mako. Selama ini tidak pakai password HP-nya, sekarang pakai password. Pakai angka, pakai sidik jari, pakai mata. Ayo hati-hati mako. Sudah 50% mencurigakan. Terima WhatsApp, telepon dalam toilet. 90% pasti suamimu macandri. Kalau begitu, sholat kau saja, biar Allah yang jaga suamimu. Mana bisa kau jaga suamimu? Maka sholat kau, minta pertolongan Allah supaya dijaga suamimu. Pak, mau kau sukses? Sholat. Apa susahnya sholat? Bilang kau apa? Bilang kau. Kenapa kau tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis giginan anak kasih emas. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ular tetap sholat. Kamu baru sariawan, dah sholat mako. Kalau kau sariawan sama yang sariawan mako. Di pagapone Malik Allah tahu kau lagi sariawan. Sholat. Gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh lewat Nabi Yusuf. Karena pesonanya Nabi Yusuf, dia sadar tidak sadar ini ibu, dia iris tangannya. Begitu gagahnya Nabi Yusuf. Kalau artis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, orang masih bilang ia tahu wah kaya, ia tahu wah terkenal satu Indonesia. Ya wajar deh dia sholat pejabat. Masih ada harapan pejabat kaya, cakep, terkenal. Kalau kamu sudah miskin, pegawai honor. Ada pegawai honor di sini. Biasanya itu Satpol PP kasihan. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Dik, sholat. 2. Nabi pulang ceramah. Aisyah rindu. Disambutlah Nabi di gerbang Madinah. Begitu gembiranya Aisyah, bikinkan teh. Aisyah bikinkan teh suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Nabi minum, biasanya Nabi kalau minum teh, 1 teguk dikasih istrinya. Hebatnya lagi itu, Aisyah minum, begini contohnya. Saya kasih ke contoh gini. Kau suka kalau saya menderita ya? Kau kira gampang jadi ustaz? Coba kau yang berdiri di sini, baru 5 menit. Amin. Artinya berhenti mako. Ya. Nabi minum, begini caranya Nabi minum. Kasih bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu dia kasih istrinya. Aisyah minum lagi. Sudah itu apanya? Bekas bibirnya Aisyah dia minum. Misalnya toh, Aisyah minum di sini, Aisyah minum sini, Nabi juga minum begini. Allahu Akbar. Kira-kira kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istrimu, bau betul mulutnya. Begitulah Rasulullah sangat menghormati dan memuliakan istrinya.
Jadi oleh-oleh Maulid kali ini kau pulang sayangi istrimu. Muliakan istrimu. Hormati istrimu. Meskipun dia tidak. Hei. Coba lihat itu istrimu kasihan. Dia merantau dari Jawa. Dia merantau dari Sulawesi. Dia datang ke Grogot. Tidak ada keluarganya. Sebatang kara di sini karena dia ikuti kau sebagai suaminya. Lalu kau sampai di sini kau sia-siakan. Demi Allah, harta penghasilanmu tidak berkah. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Takbir. Nah, kau lihat itu istrimu. Allahu Akbar. Kata Nabi, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Sudah ibu, sudah. Ini urusan saya, tenang kau. Pak, hei, kau kira enak jadi istri? Hah? Coba lihat gajimu berapa? Sebagai pegawai negeri, berapa gajimu? 5 juta Ustaz. Berapa kalau kau bayar itu istrimu? Cleaning service, berapa gajinya di kantor bupati? 3 juta per bulan. Kamu mencuci istrimu, mengepel, dia bersihkan tainya anakmu. Kau bayar? Tidak. Berapa gajinya pembantu? Masak, nyetrika, 3 juta. Istrimu masak, nyetrika, tidak kau bayar bulan-bulan. Kau tahu perempuan penghibur? Gratis atau bayar? Oh, pengalaman semua. Beleng-beleng. Kau pergi ke Balikpapan, naik mobil dari sini 3 jam, 4 jam, menyeberang ke Pelabuhan Semayang. Sebenarnya itu mungkin Semayang, cuma karena orang Bugis jadi dia bilang Semayang, kelebihan G. Dia bilang kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran, kalau saya Bugis modern. Kurang duit kerak-kerak mopa lo barasa sih sekoy. Orang Jawa tinggal di Kinrang. Bedu, enggak sapa kona. Berapa perempuan penghibur? 4 juta Ustaz. Istrimu gratis, ready 24 jam. Biar dia lagi memasak. Oh mana? Ya. Itu berapa nih? 3 juta, 9 juta. Tambah 4 juta, 12 juta. Per bulan. Bisa kebayar 12 juta per bulan istri. Gajimu cuma 5 juta per bulan. Tapi dia bisa urus kok 1 bulan. Coba kalau bapak-bapak yang pegang uang 5 juta. Baru tanggal 9 habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka kalau istrimu kau tidak hormati, mustahil kau bisa bahagia di rumahmu. Nggak kusuka Ustaz. Kenapa kau nikahi? Jelek Ustaz. Ya takdirmu. Ya. Muliakan istri. Nabi 11 istrinya. Tapi demi Allah tidak ada yang pernah menderita. Kamu satu istrimu menderita lahir batin. Nabi tidak pernah istrinya dipanggil dengan namanya. Nabi tidak pernah panggil Aisyah kan. Aisyah sini kok tidak. Tapi siapa dipanggilkan Aisyah? Ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka pulang ke malam ini.
Kau panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Dan tidak mancung hidungnya Ustaz. Giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya lehernya kau lihat. Lehernya banyak kayunya Ustaz. Carilah yang bagus. Jangan kau hina istrimu dengan panggilan menghina. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil. Bolong. Tam. Tapi lagi istrimu apa PC? Masa suami istri menghina? Kalau memang itu rumah tangga begitu. Tiap hari bertengkar, hamil lagi. Dia bilang tetangga, masa sih. Bertengkar lagi, besok itu hamil lagi. Udah tahu membayangkan diri sendiri tuh. Pak, kau kira gampang jadi suami? Kalau istrimu tidak sholat, istrimu tidak bayar puasa Ramadannya yang dia tinggal karena haid, istrimu tidak tahu ngaji, kamu diseret di neraka nanti. Cari kok, mana ini suaminya? Oh istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, mana ini suaminya? Makanya didik istrimu, jangan kau kasih makan uang haram, jangan kau kasih contoh yang jahat. Kamu mau suami istrimu sopan tapi mulutmu kasar. Kamu mau istrimu sopan dan hargai kau tapi kau tidak hargai dia. Masya Allah, Nabi itu sangat memuliakan istrinya. Maka tidak ada kemuliaan bagi seorang lelaki yang tidak tahu menghargai istrinya. Maka mulai besok Pak, muliakan istrimu. Bisa? Bisa? Bagaimana kalau dia tidak baik sifatnya? Bukan menghinanya, didik, lalu kau doakan. Ya, Bu, mau punya istri seperti suami seperti Nabi? Betul. Sudahkah kamu seperti istrinya Nabi? Kenapa saya bela kau? Kau tahu enggak? Nabi setiap mau keluar rumah dibahagiakan oleh istrinya. Meskipun semalam mungkin ada masalah, tapi Nabi kalau mau keluar, beliau disenangkan hatinya oleh istrinya. Maka kalau mau pergi suamimu, jangan kau marah-marah. Bagaimana dia mau tenang cari nafkah kalau kau ngomel aja kerjamu? Nabi kalau mau keluar rumah pasti disedekahi istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Saya Bu kalau mau ke kerja, mau ke ceramah, biasa malu-malu sama sopirku. Itu mama nyecek, batiku ngecium Bu. Inilah lama. Baru sudah itu, nak usap-usap dadaku Bu. Baru dia bilang, Ustaz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum ia sayang. Saya ridhoi kau. Maka amalkan ku itu besok. Begitu suamimu mau pergi sopir PT angkot, mau nge-grab, mau pergi kebun, mau pergi tangkap ikan, mau pergi ke sawah, cium dulu. Pak, sedekah. Sudah itu usap dadanya. Bau Bu Padi.
Ini biar suaminya dia celah juga. Bukan gosip. Pergi pengajian gini gosip juga itu. Duduk-duduk ada di sampingnya ndak aku kenal. Apa? Hei, Bu, kau kira gampang jadi suami? Hah? Hei, kau kira gampang jadi suami? Kerja dihina di kantor, dimaki-maki sama komandannya, ditendang pantatnya, bodoh, siap salah komandan, siap salah komandan. Dia bilang istri, kenapa kau mau dilawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Di warung kopi banyak tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Bodoh memang kau. Apa enaknya kami jadi suami kalau kau kasih begitu, Ki? Coba bedek kalau datang suamimu kau sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Lalu begitu suamimu marah-marah kau peluk dia. Insaflah. Bu. Hei. Biarlah rumah kita ngontrak-ngontrak. Suami penghasilannya ala kadarnya tidak sesuai harapan, tapi kamu rumah tanggamu saling menghormati. Bahagia kau. Orang akan berkata, itu tetanggaku tidak kaya, tapi tidak pernah kita dengar piring tak lempar. Ini itu. Bagusnya mobilnya, bagusnya rumahnya, bertengkar terus tiap hari. Kapan kau bahagia? Hah? Ada juga itu perempuan dia jaga suaminya. Kayaknya dia lebih hebat dari suaminya. Suaminya pergi kerja baru 1 jam nge-telepon, di mana kau? Jangan ribut, tanya semua orang. Di mana kau? Sekali ceritanya ini. Saya di kantor sayang. Apa sayang? Video call dulu. Dia bilang suaminya, lihat kau. Lihat kepala dinas semua ini. Ketawa kau karena kau begitu. Hei. Alangkah bahagianya suamimu kalau dia pagi-pagi dia dapat WhatsAppmu, Bang, baru saja saya sholat duha. Dalam sholatku saya doakan kamu murah rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suamimu langsung dia kasih lihat semua temannya di kantor. WhatsAppnya istriku. Pernah ke WhatsApp suami istrimu, suamimu? Iya, Ustaz, selalu. Tapi WhatsAppnya apa isinya? Jangan lupa singgah beli gas. Ini semua ini. Ketawa kau karena kau pernah begitu toh. Sekali-kali juga ke WhatsApp suamimu, Bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Baru. Enaknya itu kalau kita sudah kaya, mobil mewah, penghasilan bagus, suami istri rukun, tidak pernah ngomel istrinya. Bu, ada di Makassar tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar saja. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakan, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senanglah istrinya dibelikan perhiasan. Dia bilang suaminya, dek, kita lihat dulu, pergi lihat wisata sumur tua. Itu sumur 1400 tahun umurnya, dalamnya 17 meter. Pergilah. Begitu sampai di sumur, nah bilang suaminya, dek, kau coba lihat itu sumur ada enggak airnya? Ada, tapi dangkal. Dalam hati suaminya berarti aman. Lihat beda lagi, dek. Begitu dia lihat, didorong istrinya masuk, jatuh. Dia bilang suaminya, ngomel sudah kau di situ. Ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai sore, 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar, Pak, tinggi, hitam, besar. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Ini saya sudah 400 tahun tenang-tenang dalam sumur. Ada perempuan masuk, ngomel aja kerjanya di dalam.
Lebih saya lari. Bayangkan jin aja tidak tahan. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Baik, dengar ini Bu. Suami yang sudah pensiun itu peka perasaannya, cepat tersinggung. Ada di Makassar pensiun, dia kalau pagi kasihan dia cuma tidur-tidur di ruang tamu, pegang remote. Ada kucing cucunya di samping. Lewat istrinya karena dia baring-baring, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing, tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, suami tersinggung. Hei, hei. Maka pantas ketika Nabi tidak ada ridha dari Allah, istri yang durhaka kepada suaminya. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Karena saya tahu kau takut semua sama istrimu. Kenapa mau takut sama istrimu? Baik. Apa mau takut? Nah gajimu semua kau kasih. Siang malam kau cari uang. Nah pecahkan piring kalau marah Ustaz. Bantu pecahkan piring semua. Nah pecahkan televisi, bantu pecahkan televisi, hancurkan dia. TV, piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri. Takbir. Dia paling kencang takbirnya paling tak. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 setelah hijrah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril kau turun bersama 3 malaikat, Israil, Mikail, Jibril, 4 turun malaikat. Apa pesannya? Kata Allah, cabut nyawanya Muhammad dengan catatan tanya. Kalau dia mau dicabut, cabut. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Allahu Akbar. Kalau Pak Bupati kira-kira ditanya begitu Pak. Saya diperintah Allah cabut nyawamu Pak Bupati. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu malaikat, kita mau 2 periode. Kapan lagi kerjai Pak Bupati? Tuh, turun. Di langit ke-7 masih berempat ini malaikat. Langit ke-6 masih berempat. Sampai di langit pertama, Jibril lalu berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Israel, kan kamu yang bertugas cabut nyawa. Saya tidak bertugas, kau ajak turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan selama ini kamu yang ketemu dengan Muhammad. Enggak, saya tunggu saja kau di sini. Turun malaikat pencabut nyawa, ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Pak, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Itu pun kalau kau mau. Bagaimana menurutmu? Apa kata Nabi? Wahai malaikat pencabut nyawa, 24 nabi dan rasul seniorku, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka pun menghadap kepada Allah. Saya juga selesai melaksanakan tugas, saya siap menghadap kepada Allah. Tapi ada yang aneh ini. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Apa ya Muhammad? Mana Jibril? Terus. Kok kira saya tukang parkir? Kata Nabi, mana Jibril? Ada menunggu di atas. Kau panggil. Ada saya mau tanya. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya informasi menyenangkan. Kata Jibril, ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih awal masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi, kalau ada dosa-dosamu ya Muhammad, Allah telah ampuni. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Tapi itu kan saya tidak cemaskan diriku.
Yang kucemaskan bukan diri saya, yang kucemaskan umatku. Bagaimana umatku kalau saya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka? Jibril naik lagi, turun lagi, menghadap. Ya Muhammad, saya dapat berita dari Allah. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, selama itu mereka akan selamat. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Nabi tersenyum. Baik, ini menyenangkan. Silahkan kau laksanakan tugasmu. Maju malaikat pencabut nyawa. Mulailah Nabi dieksekusi. Meninggalkan rohnya. Dingin telapak kakinya. Meninggalkan kaki. Sampai ke betis. Naik sampai ke paha. Menggigil Nabi sampai ke perutnya. Sampai ke dada. Keluar biji-biji keringat di pelipis Nabi. Jibril lalu berbelakangi Nabi. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku saat ini? Kata Jibril, tidak. Ya Muhammad, saya tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Nabi lalu berkata, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, aku merasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu saya memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau timpahkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup saya yang merasakan. Kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut, timpahkan kepadaku. Jangan kasih umatku. Keluar rohnya Nabi ke tenggorokan. Sampai ke bibir beliau berpesan 3 hal. Pertama, jaga sholat kalian. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga kantormu. Tidak, Nabi katakan jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu. Yang kedua kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Kalau Anda cinta kepada Nabi, jaga anak-anak gadismu. Jaga perempuanmu. Jaga saudara perempuanmu. Jangan sampai itu yang merepotkan kamu di akhirat kelak. Yang ketiga kata Nabi terakhir, jaga sholatmu. Jaga perempuan di antara kalian. Ummati. Umatku. Nabi tidak menyebut satupun keluarganya. Nabi tidak menyebut Hasan Husain cucu beliau. Nabi tidak menyebut Fatimah Ibrahim anak beliau. Nabi tidak menyebut istri beliau. Tapi yang Nabi sebut, kita ini umatnya. Ummati. Begitu cintanya Nabi kepada umat. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, 1, perbanyak berselawat. Ibu-ibu ada masalah di rumah, selawat. Adik-adik ada keinginanmu ingin kabul, selawatlah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ada masalahmu, kau menghadap ke kiblat, ada wudumu, sholat hajat. Setelah itu kau selawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu, anakmu mau tes jadi polisi, anakmu mau tes jadi PNS, anakmu mau tes masuk perusahaan, kamu tidak usah minta bantuan sama manusia, tapi minta bantuan kepada Allah. Agar pertolongan Allah segera turun kepadamu. Sebut orang dicintai Nabi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Kenapa ini diusap Ustaz? Ini variasi. Boleh tidak? Kenapa di wajah? Karena lebih pantas. Masa kau selesai berdoa, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Amin ya rabbal alamin. Hendak nyambung, masa ketikmu kesambung. Ya, selawat. Yang kedua, kalau kalian cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya. Kalian yang mampu Senin Kamis, amalkan. Kalian yang mampu tahajud, amalkan. Kalian yang hanya mampu sholat duha, amalkan. Kalian yang mampu pelihara jenggot, amalkan. Tapi kalau kau pelihara jenggot, jangan kau pikir orang yang tidak pelihara jenggot tidak memelihara sunnah. Karena dia mau pelihara, tapi apa boleh buat tidak mau tumbuh. Saya ini contohnya. Dia bilang, nah itu yang kelompok-kelompok yang bilang dirinya sunnah, kelompok sunnah. Dia bilang, kenapa kau tidak pelihara sunnah Ustaz? Kau cerita selalu sunnah.
Mana buktinya? Kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, marah mamanya cek, kotor bantal. Sunnah, amalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang mampu melaksanakan sunnah, amalkan sunnahnya. Ngaji 1 ayat satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah sholat subuh, kau ngaji lah. Alif lam mim. Sadaqallahul adzim. Sudah. 1, banyak bersalawat. 2, amalkan sunnah-sunnahnya. 3, muliakan para ahli warisnya. Siapa ahli waris Nabi? Bukan bupati. Siapa ahli waris Nabi? Bukan menteri. Siapa ahli waris Nabi? Bukan presiden. Siapa ahli waris Nabi? Ini ulama-ulama yang ada di tengah kita. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalian bisa tahu halal haram dari mana? Bukan dari gubernur. Dari mana? Dari ulama. Kalian bisa ngaji dari mana? Dari ulama, bukan dari menteri. Maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Muliakan ulama. Tapi kalian bagaimana memuliakan ulama? Kau lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kau undang, kasih bisnis kelas. Dijemput poreder, kawal tentara polisi. Sampai di sini kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa dia bawakan kau? Alamat palsu. Atau dia menyanyi enggak juga nak kasih pegang kok. Nak kasih dia aja busanya. Sekalinya ustaz kau butuhin apa? Kau jemput tidak, kau kirimi gerek, kau kirimi ojek. Tapi kau jemput itu. Naik ojek lain Pak Imam kasihan. 1 mantel diduai karena hujan. Tak gantung kakinya 1. Kenapa stang kakinya ini motor tidak ada 1? Peluru setengah mati. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz. Lagi 2 tikungan, sedikit lagi. Batin anak saya Ustaz. Sampai di rumahnya tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Absian lah ini kasihan Pak Ustaz. Basah-basah ketiknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu, buat busa-busa mana kali Pak nanti sini. Sudah itu 1 jam dia salawatan dan doa. Kau kasih uang apa? Uang 100.000. Kau kusut-kusut. Dia bilang, tenang kau, saya bela kau. Sesama ustaz harus saling membela. Nah bilang suaminya, masa cuma 100 kau kasih 1 jam dia doakan kau? Apa kata istrinya? Sudah kasih tambah 3 sisir pisang di situ. Dan ketawa, saya serius ini. Bu, mau kau cepat doamu dikabulkan? Sedekah kau. Mau kau enak kuburmu nanti? Sedekah. Ibu-ibu, kalau ibu wafat siapa doakan kau? Anak. Teman. Ibu-ibu, ini emas berlian. Ini yang banyak semua emas-emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berlianmu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Nah bilang mamanya, cek istriku, jadi ustaz kalau saya duluan mati, kau juga mau kawin lagi. Sana sini kau sayang, kau duduk di sini. Dengar baik-baik ya, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Hei. Kalau itu kau kasih, tidak mungkin dia pakai dugem. Tidak mungkin uangmu dia pakai minuman keras. Artis kau kasih dia pakai membeli narkoba. Maka muliakan ahli warisnya Nabi. Siapa? Ulama. Cuma ibu-ibu biasa disiksa kita. Selfie Ustaz. Selfie. Ulang Ustaz, kabur. Ulang Ustaz, kabur. Dalam hatiku mukanya memang sudah kabur. Salatullah. Keras, ayo. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Kalau kalian cinta kepada Nabi, Bapak Kepala Dinas, Pak Bupati, Bapak cinta kepada Nabi, sekali-kali panggil itu kasihan ulama ke rumahmu makan malam. Dan itu ulama kasihan kalau masuk di rumah bupati terpesona dia.
Dia lupa makan. Coba. Kirimlah itu kue-kue enak ke rumahnya Pak Imam. Ke rumahnya penghafal Quran. Tenang kok, segera kok. Kirimlah itu makanan-makanan enak ke rumah-rumah hafiz Quran. Kasihan itu hafiz Quran makan nasi yang 2 hari yang lalu dipanasi. Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang memuliakan ulamamu kalau bukan kalian umat Islam? Tidak mungkin umat lain memuliakan ulamamu. Maka cintai ulamamu supaya kalian berkah hidupmu. Kau rajin bersalawat kepada Nabi, tapi ahli warisnya kau hina. Kau tidak hormati ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya masuk caleg, coblos kau. Jangan lagi kau bilang ulama jangan berpolitik, lalu perampok kau suruh politik. Koruptor kau suruh berpolitik. Kalau ulama berpolitik, dia tahu halal haram. Sudah tidak saatnya kau katakan ulama jangan berpolitik, ustadz jangan berpolitik. Kasih kesempatan ulama dan ustadz berpolitik, kau nikmati Indonesia sejahtera. Ya. Mulai besok. Ya, besok. Kalau kau cinta kepada Rasulullah, itu sekali-sekali kau kirim makanan enak ke rumahnya ulama. Dan kalau mereka makan, selama darah dagingnya itu yang dipakai, selama itu kau dapat kiriman pahala. Ini tidak, kalau pejabat mau datang di rumahmu, potong sapi. Kau cium tangannya, padahal baru tanda tangan korupsi. Maulid kali ini, ketika kalian cinta kepada Nabi, 1, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. 2, muliakan ahli warisnya. 3, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan ada manfaat. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya senang sekali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa orang Pasir. Meskipun kita jauh dari kota besar, tapi kalian mewujudkan, membuktikan betapa cintanya kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Banyaknya manusia yang hadir hari ini. Allahu Akbar. Tapi tidak ada gunanya kalau besok kamu tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya kau maulid hari ini kalau kau tetap tidak memuliakan pasanganmu. Tidak ada gunanya kalau besok kau tetap pelit. Mari wujudkan kecintaan kepada Rasulullah dengan mencontoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya